Kalau orang yang benar belajar firman, Iya. mengerti kebenaran firman, Iya. dia tidak akan sembarang makan, Pak. Segala sesuatu dikuduskan. Nah, itu yang saya nggak tahu lah. Itu memang hanya mau memenuhi keinginan dagingnya aja. Nah, Papang, tadi sudah dijelaskan ada beberapa manfaat dari kita baca firman kan. Yang pertama tadi Bapak jelaskan disayang Tuhan. Yang kedua, mendapat hikmat pengetahuan yang lebih. Ya, yang ketiga, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, ada lagi nggak Papang? Dan manfaat dari kita baca firman itu? Ada, Pak. Orang baca firman, Iya. pasti umurnya baca jadi pelaku firman. Iya. Itu pasti Iya. turuti maksudnya ya. Iya. Nuruti firman. Lakukan firman. Pasti umurnya panjang, Pak. Loh, ada ayatnya Pak? Ada coba Amsal 3 ayat 16, Pak. Itu ada, Pak. Iya. Amsal 3, coba deh baca di Alkitab. Amsal 3 ayat 16. Amsal 3 ayat 16. Amsal 3 ayat 16. Dikatakan begini. Umur panjang ada di tangan kanannya. Nah, Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. iya. Sudah Kaya, udahlah. Kaya tadi udah. Iya kan? Hormat. Itu pasti. Dari ayat itu sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan. Nah sekarang saudara lihat. Umur panjang. Masuk akal apa enggak, Pak? Ya, ada hubungannya ya baca firman dengan umur panjang ya? Iya, jadi pelaku firman, Iya. dengerin perintah Tuhan, Iya. pasti umur kamu panjang. Iya. Itu dari firman. Iya, Kenapa alasannya? iya, Kalau orang yang benar belajar firman, Iya. mengerti kebenaran firman, iya. dia tidak akan sembarang makan, Pak. Pola hidupnya Iya, sesuai pola- dengan firman. Asupan makanannya itu nggak sembarangan. Itu yang kenapa membuat orang jadi umurnya panjang. Tuhan tuh sayang sama manusia, cuma manusianya yang jorok sebenarnya. Oh, Padahal tujuan Tuhan itu sayang sama manusia. iya. Jadi makanya ada hal-hal yang boleh dimakan. Dibuat ada boleh aturan-aturan nggak tentang dimakan. makan dan Nah, ya, Noh, kalau kita ikutin iya. perintah nih ya. Iya. Jangan dengan firman kembaliin seolah-olah perjanjian baru membolehkan ya. Itu nggak ngerti itu sebenarnya. Padahal itu bukan begitu. Gitu loh. Ada seringkali pernyataan segala sesuatu dikuduskan. Iya. Di dalam perjanjian baru seperti itu Pak. Iya, enggak begitu sebenarnya. Makanya harus hati-hati. Nggak dengan begitu ya, Pak Pang, ya? Ya nggak bisa sembarangan. Iya, iya. Ini kan masalah kesehatan, Pak, bukan masalah haram dan halalnya aja sebenarnya. Itu ya adalah bagian dari masalah kesehatan. Oh, Kenapa Tuhan sampai ngelarang ada suatu binatang yang nggak boleh dimakan, gimana? Contohnya, kenapa binatang yang berkuku belah dan mama biak yang boleh? Salah satu aja dia mama biak, dia nggak kuku belah, nggak boleh. Atau dia kuku belah tapi dia nggak mama biak, itu nggak boleh. mama biak tapi tidak berkuku belah, Itu nggak boleh. tidak boleh. Nah, yang dia harus dua-duanya, mama biak dan kuku belah. Oh, contohnya Pak, Sapi, sapi itu boleh. kambing. Mama biak dan kuku belah. Nah, contohnya ini Iya, dagingnya. iya. Dia mama biak dan kuku belah. Kenapa? Terus yang umpamanya yang enggak mama biak atau dia mama biak tapi dia enggak kuku belah. Iya. Ada yang kuku belah tapi enggak mama biak. Iya. Contohnya kelinci. Kelinci. Nah, itu dia mama biak tapi dia enggak berkuku belah. Oh, Itu nggak boleh Pak sebenarnya. Nah tapi kalau kita ikutin firman nih, kita ikutin firman. Saya ini kan belajar di buku pengetahuan, Firman dari dan buku pengetahuan. itu saya tulis dan ada bukti penelitiannya. Kenapa yang mama biak dan kuku belah itu boleh? iya. Karena proses pencernaan yang binatang yang mama biak dan kuku belah itu. Contohnya sapi dan kambing itu ya. Ya, dia Dua contoh aja ya, Pak ya. Kambing domba Ya. itu dia kalau makan itu ngelewati 4 kali proses pencernaannya. Iya, mama biak kuku belah Dia melewati makan 4 kali. melewati 4 kali proses Iya. pencernaan. Nah, sedangkan yang nggak mama biak, contohnya kelinci atau apa. Kalau kamu lihat proses pencernaannya cuma 2 kali.
Jadi hasil proses dia itu, dagingnya itu nggak bersih itu sebenarnya. Dia bicara bukan halal dan haram Iya, ya, iya, masalah bersih apa enggak Iya. gitu loh. Nah kalau kita ikutin perintahnya, Tuhan tuh perintah Tuhan loh. Kok Tuhan tahu dari mana Pak? Iya. Itu kan Alkitab itu ditulis 3.000 tahun yang lalu Iya. Pak. Dari mana dia tahu? Iya. Ini kan kalau bukan Tuhan. Iya. Itu kan karena Tuhan ngelarang. Dia tahu. Kenapa? Dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan, dia tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang sehat, mana yang enggak. Yang dia kehendaki kan untuk yang sehat itu. Jadi kalau mau umur panjang, ya banyak baca firman, terapkan. Iya. Dengarin perintah Tuhan boleh apa enggak. Yang kayak gitu. Pak, saya mau tanya, Bapak masih makan lemak saat ini? Enggak, Makan darah? enggak. Makan apalagi darah. daging-daging yang dilarang firman Tuhan? Enggak ada yang saya makan. Kami di rumah enggak makan begitu-gituan. Makanya semua yang benar-benar yang Tuhan enggak kasih makan. Jadi Bapak konsumsi pola hidup di dalam asupan sesuai dengan apa Firman. yang firman? Iya. Iya fakta kok Pak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang difirmankan itu memang benar-benar kenyataan. Hmm. Nggak boleh memang. Benar. Banyak ya saya mungkin kalau saya ngomong, nanti kamu nyalain saya lagi nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi membatasi Anda gitu loh. Nah, Pak, saya Ya, nanti baca mendingan baca aja. saya nanti baca buku apa firman dan ilmu pengetahuan. Iya, ada di situ. Ya, relasi atau oposisi. Iya. Ya. Ini saya jelasin di situ. Nah itu bukan sesuatu yang omong kosong, bukan. Memang dari penelitian. Loh kok Tuhan yang 3.500 tahun yang lalu dia udah tulis kitab Imamat, kok masih berlaku sampai sekarang Pak? Nah penelitian ini kan baru tahu belakangan Pak. Nah siapa yang lebih canggih Pak? Jadi Pak, kadang-kadang ada statement begini Pak. Segala sesuatu dikuduskan. Nah itu yang saya nggak tahu lah. Itu memang hanya mau memenuhi keinginan dagingnya aja. Nggak benar ya Pak ya? Nggak bener itu. Jangan itu. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman, ikutin saja. Ikutin Janganlah saja. kita melawan. Gitu. Nah, begitu. Roh Kudus yang memampukan kita. Nah itu curang juga tuh Pak. Hah? Itu curang juga. Oh, maksudnya Pak? Ya, nanti kalau kamu nggak bisa, kamu bilang Roh Kudus nggak mampuin kamu dong. Tuhan nggak mampuin kamu. Iya. Nggak bisa begitu tuh.